Salam cerdas hukum. Halo Bro and Sis, jumpa lagi dengan saya. Kita langsung saja. Sejak beberapa tahun belakangan ini sampai saat sekarang, sudah cukup banyak orang yang terjerat atau dijerat hukum menggunakan Undang-Undang ITE. Karena menulis atau memposting sesuatu hal di media sosial. Baik Facebook, Instagram, WA, Twitter, dan lain-lain. Yang dianggap telah menyinggung ke arah fitnah dan atau pencemaran nama baik orang lain atau institusi lain. Kenapa bisa begitu? Mari kita simak. Kita semua tentu sepakat bahwa hidup ini harus ada aturannya. Baik itu aturan etika, kode etik profesi, maupun aturan pemerintah dan perundang-undangan. Betul? Tidak peduli itu orang biasa, pengusaha, polisi, tentara, wartawan, pejabat negara, bahkan presiden. Semuanya harus mentaati dan patuh pada aturan hukum yang berlaku. Idealnya begitu. Dan ya memang harusnya begitu. Oke, sebelumnya saya akan sampaikan terlebih dahulu 3 poin agar lebih mudah kita memahaminya nanti. Langsung, poin yang pertama. Ketika suatu peraturan telah disepakati atau telah disahkan oleh pihak yang berwenang, bisa pihak pemerintah, pihak adat, pemuka agama, dan lain-lain, maka seluruh personil yang ada di dalamnya atau seluruh rakyat tanpa terkecuali diwajibkan mematuhinya. Clear ya? Kemudian yang kedua, terkait pasal tentang fitnah dan pencemaran nama baik melalui media sosial atau media elektronik, itu diatur secara khusus di Undang-Undang ITE. Pasal 27, 28, dan biasanya dikorelasikan atau jungto dengan KUHP pasal 310 tentang penghinaan. Dengan ancaman hukumannya penjara maksimal atau paling lama 6 tahun. Oke, poin yang ketiga. Selama belum ada perubahan atau penghapusan suatu pasal di dalam suatu undang-undang, maka pasal-pasal tersebut atau klausul yang ada masih bisa digunakan oleh siapapun. Iya, oleh siapapun. Jika misal kita tidak setuju atau merasa dirugikan dengan adanya suatu peraturan, maka cara yang benar adalah dengan melakukan proses atau mekanisme pengajuan keberatan atau pengujian perubahan peraturan yang diajukan kepada lembaga atau pihak yang berwenang. Dengan memberikan alasan, bukti, saksi, dan argumentasi-argumentasi yang ada. Namun ingat, sebelum terjadi perubahan secara sah, maka aturan tersebut tetap bisa digunakan oleh siapapun dan wajib dipatuhi. Senang ataupun tidak, setuju ataupun tidak. Jika melanggar, tentu harus siap menghadapi sanksi yang ada. Nantinya akan ada proses penyidikan hingga proses peradilan yang akan menguak segala fakta, menguji pembuktian salah atau benar dari masing-masing pihak, hingga putusan akhir dari majelis hakim. Saya tetap menyarankan, kalau bisa, upayakanlah dahulu perdamaian atau mediasi sejak awal, agar masalah tidak berkepanjangan, karena bisa menguras banyak energi dan sumber daya yang tidak sedikit dari masing-masing pihak. Itu kalau bisa berdamai, mediasi. Tapi kalau tidak bisa ya apa boleh buat. Harus sama-sama siap menghadapi proses hukum. Bagi Anda, pihak pelapor mempunyai hak untuk membuat laporan pengaduan ke kepolisian. Dengan sebelumnya mengumpulkan lalu memberikan segala bukti dan saksi yang Anda miliki. Kemudian bagi Anda pihak terlapor, dalam rangka pembelaan diri, saya menyarankan jangan terlalu capek-capek dengan melakukan pembelaan di publik, dengan membuat opini ini itu secara informal, entah itu melalui media massa ataupun media sosial. Sebaiknya Anda fokus pada hal-hal pembelaan yang sifatnya prosedur formil saja. Dalam artian, fokuslah pada proses dan mekanisme ruang lingkup penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, dan juga di dalam proses peradilan atau persidangan nantinya. Misal,
Bisa dengan menyiapkan segala bukti dan saksi tandingan. Bisa pula siapkan data-data yuridis, bahkan jurisprudensi kalau ada, dan lain sebagainya, untuk persiapan pembelaan secara formil. Termasuk memantau barangkali ada cacat formil atau pelanggaran yang dilakukan oleh petugas penegak hukum. Silahkan, nanti semua itu bisa berguna saat proses pembuktian di dalam persidangan. Kalau valid dan benar, pasti hakim akan menilai dan mengetahuinya. Oke, saya harap poin ketiga yang terakhir tadi, pesannya bisa sampai kepada masyarakat awam. Kalau bagi Anda yang sesama praktisi hukum, tentu saya welcome jika ada pendapat lain yang bisa memperkaya diskusi secara positif. Oh ya, di video ini saya tidak menyampaikan perihal langkah-langkah hukum secara khusus ya, seperti pra-peradilan, mediasi, dan lain-lain. Oke, lanjut. Jika Anda merasa difitnah atau dicemarkan nama baik atau kehormatan diri Anda oleh orang lain melalui media sosial atau media elektronik, maka Anda mempunyai hak untuk melaporkan ke polisi dan menuntut orang tersebut dengan pilihan pasal. Ada pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang ITE. Jungto pasal 310 ayat 1 dan 2 KUHP. Namun tentu wajib diperhatikan, jangan asal lapor atau asal menuntut. Anda harus betul-betul mempunyai dan menyiapkan bukti dan atau saksi yang cukup. Nanti di dalam penyidikan atau proses persidangan akan bisa diuji bukti dan saksi Anda mencukupi atau tidak, sah atau tidak, dan seterusnya. Kemudian bagi Anda pihak yang dilaporkan atau terlapor, maka bersiaplah untuk mengcounter semua bukti dan saksi dari pihak pelapor dengan cara melakukan upaya-upaya hukum yang logis, prosedural, dan cerdas. Misalnya dengan cara seperti yang telah saya sampaikan tadi di atas. Anda bisa meneliti dan menganalisa aspek-aspek prosedur formal yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan. Anda analisa apakah ada pelanggaran prosedur atau tidak. Kemudian, pada akhirnya, jika sampai di persidangan, maka Anda harus mempunyai argumentasi yang cukup kuat atau alibi yang masuk akal untuk membuktikan apa sebenarnya maksud dan tujuan Anda terkait konten yang sedang dipermasalahkan tersebut. Bila perlu, Anda berikan bukti dan saksi untuk menguatkan argumentasi dan pembuktian Anda. Dan pada akhirnya majelis hakimlah yang akan menilai seluruh bukti dan fakta-fakta yang diberikan oleh para pihak untuk memutuskan Anda bersalah atau tidak. Jika ada yang tidak setuju atau tidak puas dengan keputusan majelis hakim, silahkan bisa lakukan upaya hukum selanjutnya, yaitu banding dan kasasi. Oke, sementara itu sedikit penjelasan yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kurangnya. Sampai jumpa di video-video edukasi hukum saya yang lainnya. Semoga bermanfaat. Salam cerdas hukum. Terima kasih.